Raw hari ini langsung dibuka dengan kedatangan Stone Cold yang sedang berjalan menuju gedung arena. Ia menyampaikan bahwa Royal Rumble sudah dekat dan ia yakin dia akan jadi orang yang akan disasar semua orang. Malam ini ia akan menyasar semua orang yang akan ikut Rumble dan tidak akan ada yang bisa menghalanginya untuk memenangkan Royal Rumble. And that's it. Disiarkan taping dari New Haven, Connecticut, Nation of Domination hadir di pembukaan Raw pertama tahun 1998. Farouk bersiap untuk match melawan Ken Shamrock sesuai perintah dari The Rock minggu lalu. Di tengah match, The Rock hadir. Ia seperti menyampaikan sebuah strategi untuk Kama dan D'Lo Brown. Mereka yang awalnya menolak karena The Rock menyuruh seenaknya, ya mau gak mau ngikut aja. Kemudian Kama mengambil kursi. The Rock mengalihkan perhatian wasit dan kursi tidak sengaja mengenai Farouk. Lanjut Shamrock belly to belly dan ankle lock. Farouk kalah gara-gara strategi konyol The Rock yang gagal. Jelas Farouk protes ke Kama dan Kama bilang ini perintah Rocky. Sementara itu The Rock face to face dengan Shamrock di atas ring. Kemudian Stone Cold muncul tiba-tiba. Ia stunner Shamrock dan The Rock dan ia pergi. Ini bentuk penekanan Austin kalau tidak ada yang bisa menghalanginya menang Rumble tahun ini. Setelah iklan, Jim Cornette hadir bersama dua orang untuk mewujudkan promonya minggu lalu yang membahas terkait tradisi gulat profesional yang harus diberi respect lebih daripada sebelumnya. Dua orang yang dia bawa adalah perwakilan dari NWA National Wrestling Alliance yang membawa sebuah title baru, yaitu NWA North American Heavyweight Champion, yang malam ini akan diperebutkan dalam sebuah match. Dua orang yang akan bertanding ialah mantan pegulat NWA Black Jack Windham atau Barry Windham melawan Jeff Jarrett. Di menjelang ending, Jim Cornette memukul Blackjack saat wasit tidak melihat dan Jeff Jarrett lanjut pin dan ia menjadi champion. Bantuan Jim Cornette dan dua koleganya jelas memudahkan Jeff Jarrett untuk menjadi champion di malam ini. Apa maksud semua ini? Saat Jeff sedang selebrasi, Stone Cold kembali muncul dan stunner. Sepertinya tidak ada yang bisa lolos dari Austin malam ini. Setelah iklan, Ken Shamrock berpromo untuk penampilannya di Royal Rumble. Selanjutnya, Sunny keluar. Dia hadir sebagai guest announcer untuk match berikutnya antara Truth Commission bersama Jekyll melawan dua orang member geng motor DOA. Disclaimer, saat membuat video ini saya baru sadar kalau Jekyll sejak awal memang leader dari Truth Commission, bukan leadernya DOA. Cuma dalam prosesnya karakter Kurgan yang berubah jadi lebih sangar. Anyway, di tengah match, Kurgan hadir saat ia OTW ke ring, timnya kalah. Saat Kurgan masuk, DOA dikeroyok. Saat Kurgan tengah menekan lawan dengan beringas, Jekyll menampolnya dan ia berhenti. Seolah cuma Jekyll yang bisa mengontrol Kurgan the Interrogator. Selanjutnya, DX masuk. Cedera Helmsley terlihat makin parah, ia masuk dengan kursi rodanya. Kehadiran DX malam ini untuk selebrasi kemenangan Shawn minggu lalu, tentu dengan bantuan tongkatnya Helmsley dong. Triple H bilang kalau Owen Hart sudah selesai, tetapi kalau Owen mau lagi langsung datang saja. Mereka akan dengan mudah menyelesaikannya lagi walau dengan satu kakinya Triple H. Lalu Owen Hart muncul di layar. Ia tidak mau ketemu di atas ring sekarang dan ia berjanji akan mengalahkan Triple H di match mereka. Dan Owen ingin match dengan Triple H jika nanti lututnya sudah sembuh dan kemudian akan mematahkan kaki sebelahnya. Helmsley membalas dengan Watch your back. dan Raw berakhir. Warzone dimulai dengan Los Boricuas yang hadir untuk menemani Savio Vega berlaga melawan Owen Hart. Seperti diduga, DX keluar di tengah match. Mereka menonton dan mengalihkan perhatian Owen. Gangguan dari member Los Boricuas tidak bisa dibendung. Kemudian wasit lain keluar dan mencoba mengusir mereka semua. Owen kemudian menang dengan roll up dan langsung menuju ke mereka. Tetapi anggota Los Boricuas yang masih menahan diri di arena langsung lanjut mengeroyok Owen dan membawanya ke Helmsley. Dan ia menampolnya dengan mudah. Dan Los Boricuas diberi upah oleh DX. Kemudian wasit dan Slaughter membubarkan semuanya. Setelah iklan, Paul Bearer keluar dan ia terlihat berantakan dan menyedihkan. Dalam promonya, ia berharap Shawn Michaels akan menghancurkan Taker di Royal Rumble pay-per-view nanti. Ia mengungkap bahwa Kane telah pergi meninggalkannya karena Undertaker kemarin membantunya. Ia kesal karena Undertaker telah merebut Kane darinya. Ia sangat sedih dan berharap Kane kembali. I know you're out there. Please come home, Kane.
Kemudian sesuatu terjadi di backstage di mana perkelahian terjadi di locker room. Terlihat Austin baru keluar dari ruangan dan Mark Henry terkapar kesakitan. Tampaknya dia baru saja kena stunner. Mark Mero hadir bersama Sable. Ia siap melawan Tom Brady. Di tengah match, saat Mero mau finisher, Austin juga muncul dan stunner Mero. Penonton kembali bersorak dan Sable pun terkesan. Match berikutnya, Flash Funk melawan Goldust. Malam ini Goldust hadir dan cosplay orang kulit hitam yang cenderung rasis. Ini untuk mengolok-ngolok lawannya. Flash Funk memulai dengan agresif. Match berakhir diskualifikasi karena gangguan dari Luna. Goldust lanjut finisher ke Funk dan Vader muncul menghajarnya dan ia kabur. The Tag Team Champion New Age Outlaws hadir selanjutnya. Mereka match melawan Headbanger. Double team yang salah perhitungan membuat Headbanger kalah clean. Tumben gak diskualifikasi. Selanjutnya, Cactus Jack dan Chainsaw Charlie hadir. Billy dan Road Dogg kabur. Kemudian WWF mengupdate kabar negosiasi dengan Mike Tyson. Don King, sang promotor dari Mike Tyson, bilang kalau ia cukup bersemangat dengan kerjasama ini dan negosiasi masih berjalan. Di episode ini, WWE sudah mulai mengiklankan WrestleMania 1998, 12 minggu lagi. Shawn Michaels hadir sendiri untuk memanggil Undertaker dan ia yakin dirinya akan tetap mempertahankan title-nya. Kemudian ia memanggil Taker. Musik diputar, lampu dimatikan, dan beberapa algojo datang mendorong sebuah peti. Apakah ini lagi-lagi prank DX? Peti yang hadir jelas peti yang sama dengan minggu lalu. Shawn pun menduga ini prank dari Chyna dan Helmsley. Dia bilang kalau ini kurang kreatif karena pakai konsep yang sama dengan yang ia lakukan sebelumnya. Ia menduga Chyna dan Helmsley yang ada di dalam. Dan dia pengen mereka langsung keluar aja. Hello, you two. Okay, break it down. Hello. Dan ternyata Helmsley dan Chyna keluar dari entrance. Terus siapa yang ada dalam peti? Jelas dong, Undertaker. Ia langsung cekik Shawn dan membawanya masuk ke peti. Raw is War berakhir. He's taking that casket! Oh my gosh! We're inside the casket! Di episode Raw berikutnya, DX muncul dari dalam mobil limosin sedang OTW ke arena. Helmsley bilang kalau Shawn akan memberikan pengumuman besar malam ini terkait dengan keluarga Undertaker. Raw malam ini disiarkan langsung dari Pennsylvania. Komentator menyebut ini sebagai ulang tahun ke-5 Monday Night Raw. Dan episode ini juga jadi go home episode sebelum Royal Rumble pay-per-view. Di awal sudah ada pegulat tag team yang bersiap tag team match Fatal 4-Way. The Godwins, Headbanger, Truth Commission, dan New Age Outlaws. Billy dan Road Dogg berhasil menang karena Billy memukul lawannya dengan knuckle besi. Walau menang, title mereka masih dalam bahaya karena LOD siap merebutnya di Royal Rumble. Diperlihatkan saat iklan, Stone Cold menstunner Godwins di area catering. Austin kemudian masuk dengan pick up-nya ke dalam arena. Michael Cole mewawancarainya. Ia bilang tahun lalu ia menang Royal Rumble secara adil, tetapi dianggap curang dan ia kehilangan kesempatannya. Dan tahun ini tidak akan ada lagi yang bisa menghalanginya. Cole bilang semua superstar WWF menganggap Stone Cold adalah target yang harus dieliminasi. Austin tidak takut sama sekali, malah dia menggambar target di dadanya dan sekali lagi, siapapun yang mentarget dirinya tidak akan jadi penghambatnya. That's the bottom line. Because Stone Cold said so. Limousine DX sudah tiba, kemudian diperlihatkan jalan mereka masuk tersendat karena ada truk besar yang menghalangi. Shawn dan Chyna keluar untuk mencari tahu. Lanjut di dalam arena, Kurgan masuk ditemani Jekyll. Handicap match melawan Jobber dengan cengkraman di wajah dengan nama The Paralyzer, menang begitu saja Kurgan. Setelah itu Kurgan menunjukkan kekuatannya dengan menghancurkan helm football. Setelah itu diperlihatkan di luar tadi Shawn dan Chyna sedang menyeret orang yang mengurusi truk tersebut. Sementara itu dengan cepat dan diam-diam Owen Hart masuk ke limosin melalui atap dan langsung menyerang Triple H yang ada dalam mobil sendirian. Wait a minute. What's this? That's Owen Hart. That's Owen Hart. Shawn dan Chyna buru-buru masuk dan limosin tersebut pergi dengan Owen Hart di dalamnya. Mark Mero masuk tanpa Sable. Ia bermaksud ingin promo tapi mic-nya mati. I think Mero's having some microphone problems. Sepertinya memang ada kesalahan teknis. Kemudian lanjut suara musik Sable. Tapi yang keluar Sable KW 175. Goldust yang cosplay jadi Sable. Mic-nya kembali nyala, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Berarti memang seharusnya Mero memanggil Sable KW ini dulu ya. Anyway,
Lawan Miro adalah Vader. Itu menjawab pertanyaan kenapa Sable yang keluar adalah Goldust. Di tengah match, Sable asli keluar. Ia langsung memarahi Sable KW dan Miro mengusirnya karena dianggap mengganggu. Vader bisa langsung mendominasi. Match berakhir diskualifikasi karena Goldust memukul kepala Vader dengan buah kelapa yang tadi dia pakai di dadanya. Selanjutnya limousine kembali datang. DX keluar dari mobil tanpa Owen Hart. Kemana dia? Saat komentator tengah berbicara, diperlihatkan Vader terkapar yang jelas karena habis di stunner Austin. Kemudian The Rock dan Nation of Domination masuk. Mereka akan match tag team melawan Shamrock dan Mark Henry. Sebelum match, The Rock bilang bahwa ia akan merobek kaos Mark Henry itu. Sesuatu yang mengejutkan terjadi di tengah match saat Shamrock siap ankle lock. Mark Henry menyerangnya, lanjut dikeroyok, dan match berakhir diskualifikasi. Ini jadi momen Mark Henry bergabung dengan Nation of Domination dengan merobek bajunya dan berpose bersama. Kemana Farouk? Farouk keluar dan sedikit protes karena The Rock menambah member tanpa persetujuannya, padahal dialah leadernya. Lanjut dengan interview di belakang layar, The Rock mencoba menjelaskan ke Farouk yang masih tampak kesal. Rocky merasa bangga berhasil menambah member untuk menambah kekuatan faction. Tetap saja, itu tidak menenangkan hati Farouk dan Raw berakhir. Warzone lanjut dengan DX masuk dan Helmsley bilang kalau ia dan DX baru saja membuang Owen di suatu tempat. Kemudian Shawn ngomong terkait Mike Tyson yang akan masuk WWF. Dia bilang Mike Tyson tidak akan bisa mengimbangi Shawn di area ini, di dunia gulat. Saat Shawn mau bicara soal Kane saudaranya Undertaker, Owen Hart yang berdarah-darah muncul di layar. Ia bilang ia tidak akan bisa dimusnahkan dan akan tetap menghantui DX. Oh, you're real tough on. Woo! Helmsley menantang Owen untuk segera keluar ke atas ring kalau memang berani. Owen keluar dong dengan membawa tongkat. Ia siap akan mematahkan kaki Helmsley yang satu lagi. Belum sempat dihampiri, wasit memisahkan. Setelah iklan, DOA masuk dan Jim Cornette hadir lagi. Ia ingin meng-hype NWA lagi dan ia menyambut former World Tag Team Champion dan ia sebut sebagai NWA Tag Team Champion. Yang akan melawan DOA malam ini, mereka adalah Rock and Roll Express. Cornette lagi-lagi mencurangi lawannya, tetapi kali ini wasit melihat dan match diskualifikasi. Dan kemudian Cornette ditonjok egg ball dan kabur. Setelah itu, earlier today, Cactus Jack berpromo dari sebuah stadion kosong dan menceritakan hubungan persahabatannya dengan Terry Funk, di mana mereka sudah sering berpartner hardcore selama karir mereka, dan ia menjelaskan situasi di mana ialah yang mengajak Terry Funk untuk membantunya melawan New Age Outlaws tempo hari. Dan Terry Funk sendiri yang ingin hadir dengan kostum menjadi Chainsaw Charlie. Walau itu dianggap Cactus Jack agak konyol, tapi ia mengerti kalau itu tujuannya untuk menakuti Billy Gunn dan Road Dogg. Bang bang! Segmen ini jadi momen di mana WWF mengakui bahwa memang Terry Funk yang ada di balik Chainsaw Charlie. Setelah itu, Mankind masuk dan bersiap melawan Goldust. Dan menariknya, Goldust masuk cosplay jadi Dude Love. Match baru mulai, Dude Love KW ini sudah dapat Mandible Claw. Sesaat setelah itu, Stone Cold datang dan stunner keduanya. Segmen selanjutnya, Vince memberi update tentang Mike Tyson. Ia bilang keputusan besar akan dilakukan di Royal Rumble pay-per-view. Dan ia bilang minggu depan di Raw, Mike Tyson akan hadir dengan pengumuman besar dari Vince McMahon. Sunny hadir mengumumkan match berikutnya. Los Boricuas akan melawan Taka dan Scott Taylor. Dengan berbagai kecurangan, match filler ini berakhir dengan kemenangan Los Boricuas dan lanjut mengeroyok. Kemudian Owen Hart keluar dan membubarkan semuanya. Setelah iklan, Michael Cole menanyakan DX terkait pengumuman besar yang dijanjikan. Shawn mengetahui terkait Kane yang pergi meninggalkan Paul Bearer. Ia membuka kesempatan untuk Kane bergabung dengan mereka sebagai bagian dari keluarga. Dan ia lanjut menyambut member baru DX. The newest member, Generation X, Kane! Shawn menyebut Kane, tetapi yang keluar Undertaker. Mereka konfrontasi di atas ring dan Taker bilang, lebih baik Shawn jangan bawa-bawa keluarganya lah. Harusnya Shawn bersiap melawannya di Royal Rumble, bukan bawa-bawa keluarga kayak gini. Taker lanjut mencekeknya dan lanjut ia akan chokeslam China dengan satu tangan. Tapi Triple H memukulnya.
Saat ia menghadapi Helmsley, Shawn super kick Sweet Chin dan lanjut mengeroyoknya. Versus a highly motivated. Kane muncul dan ia langsung membubarkan DX. Semuanya kabur ketakutan. Apakah Kane berada di pihak Undertaker? Taker melihat Kane di entrance dan Kane berpose seperti Taker, layaknya memberi sinyal kalau ia berada di pihak Taker sebagai adiknya. Taker pun menyambutnya dengan bangga. Sebuah momen yang cukup menyentuh antara dua kakak beradik. Main event malam ini bukanlah sebuah match, melainkan undian nomor urut Royal Rumble. Para peserta sudah menanti di atas ring. Shamrock masuk dan ia mengajar Henry. Situasi langsung chaos tetapi wasit menenangkan. Honky Tonk Man return untuk ikut Rumble juga. Cactus Jack kemudian masuk. Stone Cold juga masuk. Semua pegulat sudah menanti untuk menghajar Austin, tetapi Austin muncul dari belakang dan stunner Henry Godwins dan langsung pergi. Dan acara drawing Royal Rumble ini berakhir kacau. Saat Austin menuju entrance, Rocky, D'Lo Brown, dan Jose mengeroyoknya. Sebuah chaos untuk hype Royal Rumble 1998 yang akan terjadi 1 minggu ke depan. Dan Raw is War berakhir. That's everybody.